Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang tiada henti-hentinya, datang silih berganti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan sekilas tentang sejarah seorang sahabat pahlawan yang sangat hebat, ya, dialah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Dan para sahabat adalah orang-orang yang hebat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka dengan sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Tentunya mereka menjadi hebat, ya, karena yang membimbing langsung mereka, yang menjadi guru mereka langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca tentang bagaimana pengorbanan para sahabat yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang, dalam jihad, dalam berinfak, dalam beribadah, ya, dalam perjuangan-perjuangan mereka. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, mungkin kita akan katakan ini hanyalah omong kosong belaka. Akan tapi kisah-kisah mereka datang dalam hadis-hadis yang sahih, dalam riwayat yang sahihah yang menunjukkan bahwasanya semua itu pernah terjadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang salah seorang dari mereka, orang-orang yang hebat tersebut. Dialah Khalid ibn Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid yang diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Saifullah, pedang Allah. Beliau adalah putra dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum adalah salah satu dari kabilah terkenal dari kabilah-kabilah Quraisy. Ya, Quraisy itu kabilah besar. Di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil, ya. Di antaranya Bani Makhzum, di antaranya Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf yang merupakan kabilahnya atau sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Makhzum dan Bani Abdul Manaf atau Bani Hashim selalu bersaing dalam kemuliaan di hadapan orang-orang Arab secara umum. Mereka saling bersaing dalam memberi makanan kepada orang-orang Arab, dalam meraih kemuliaan. Persaingan terjadi antara Bani Makhzum dan Bani Hashim. Oleh karenanya di antara sebab kenapa Abu Jahal, dan dia dari Bani Makhzum juga, Amr bin Hisham al-Makhzumi, kenapa dia tidak mau masuk Islam? Karena dia mengatakan, kami Bani Makhzum dan Bani Hashim, kami selalu bersaing. Mereka memberi makan kepada jemaah haji, kami juga beri makan kepada jemaah haji. Mereka beri minum kepada jemaah haji, kami berikan minum juga kepada jemaah haji. Mereka meraih kemuliaan di hadapan orang-orang Arab, kami juga meraih kemuliaan di hadapan orang-orang Arab. Tatkala kami sudah bersaing ketat, kami bersaing, tiba-tiba di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Kami tidak ada yang berani mengaku sebagai nabi. Kalau kami benarkan bahwasanya ada nabi di antara mereka, maka kalahlah kami. Oleh karenanya Abu Jahal tidak mau mengaku Muhammad sebagai nabi, karena Muhammad dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia ngaku Muhammad
adalah seorang nabi, maka Bani Makhzum kalah saingan langsung. Kalau kasih makan mereka bisa menyaingi, kalau kasih minum mereka bisa menyaingi, kalau masalah jagoan mereka bisa menyaingi. Tapi kalau jadi nabi, siapa yang bisa menyaingi? Inilah sebabnya kenapa Abu Jahal tidak mau mengaku kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pembesar Bani Makhzum yang paling top tatkala itu adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn al-Walid. Ini orang sangat kaya raya, ya. Makanya Allah berfirman tentang Al-Walid bin Mughirah, wa ja'altu lahu malam mamduda. Kami berikan bagi dia, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan bagi dia harta yang sangat banyak. Hartanya sangat banyak. Sampai disebutkan dalam buku-buku sirah, Al-Walid bin Mughirah ini dia yang bertanggung jawab tentang pengkiswahan Ka'bah. Dan ini butuh biaya. Butuh dana beli kain, kemudian dijahit, kemudian dianu untuk mengkiswah Ka'bah. Setahun dia kiswahkan Ka'bah, tahun berikutnya orang-orang Quraisy seluruhnya bersatu padu untuk bikin kiswah Ka'bah. Tahun berikutnya dia sendirian, dia yang menanggung seluruh biaya sendirian. Adapun tahun berikutnya Quraisy semua berkumpul untuk memasang kiswah Ka'bah. Ini menunjukkan dia kaya raya. Bahkan disebutkan tatkala musim haji di Mina, dia tidak mengizinkan orang Quraisy menyalakan api. Cukup dia yang menyalakan api untuk memasak makanan bagi orang-orang yang datang hajian. Kenapa dia? Karena dia sangat kaya raya. Oleh karenanya setelah meninggalnya Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdul Muttalib adalah pemimpin kota Mekah, dan dia punya semacam permadani yang dia letakkan fi fina'il Ka'bah, yaitu di pelataran Ka'bah. Dia duduk di situ. Tidak ada orang yang punya permadani untuk duduk di situ kecuali Abdul Muttalib. Karena dia adalah pemimpin kaum di Mekah, pemimpin Quraisy. Tatkala Abdul Muttalib meninggal, Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, juga begitu, dia meletakkan permadani di fina'il Ka'bah, di pelataran Ka'bah, dan dia duduk di situ dan tidak ada yang protes. Seakan-akan dia adalah pengganti dari Abdul Muttalib. Ya, intinya dia pemimpin pembesar dari orang-orang Quraisy dan dia adalah pemimpin terbesar dari Bani Makhzum. Dan dia, ya, seorang yang hebat dalam syair, orang yang sangat cerdas. Makanya dia tertarik mendengar perkataan Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW membacakan lantunan Al-Quran, Al-Walid bin Mughirah mendengar lantunan bacaan Nabi SAW. Dia mendengar. Ya. Dan dia tahu itu perkataan yang luar biasa. Orang-orang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah majnun, dia mengatakan Rasulullah Muhammad bukan majnun. Orang-orang mengatakan Muhammad adalah syair, penyair, kata dia ini bukan perkataan syair. Ya. Semua yang dituduhkan kepada Rasulullah SAW, Al-Walid bin Mughirah tahu ini enggak benar. Ya. Makanya dia sering mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya, orang-orang Bani Makhzum jadi gelisah. Ini bahaya kalau Walid bin Mughirah masuk Islam. Nanti yang lain bisa ikut masuk Islam. Nah, bagaimana caranya kita menghalangi dia agar dia tidak tertarik dengan bacaan Al-Qur'an Muhammad? Kata Abu Jahal, saya yang akan menghadapi dia. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Dia diberi julukan dengan Abul Hakam, yaitu orang yang pemutus keputusan. Kalau ada masalah dia yang memberi keputusan. Namun dia diberi gelar oleh Nabi dengan apa? Abu Jahal, si goblok, ya. Padahal dia orang cerdas, orang yang bijak. Tadinya si bijak, diberi gelar oleh Nabi dengan apa? Si goblok, ya. Karena dia pintar sebenarnya, tapi karena ta'assub, fanatik kepada, ya, kabilahnya, ya, hasad, sehingga buat dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Al-Walid bin Mughirah mulai tertarik dengan Al-Qur'an, maka gelisahlah orang-orang Bani Makhzum. Kata mereka, bagaimana ini bahaya kalau Al-Walid bin Mughirah masuk Islam, nanti orang-orang Quraisy akan ikut karena dia pembesar orang Quraisy tatkala itu. Maka kata Abu Jahal, saya akan tangani dia. Maka datanglah Abu Jahal kepada Al-Walid bin Mughirah. Kata dia, wahai Walid bin Mughirah, kaum kita Bani Makhzum sedang berkumpul dan mereka mengumpulkan harta untuk kamu. Oh, ada apa? Ngapain mengumpulkan harta untuk saya? Saya kan orang paling kaya. Kata Abu Jahal, dia bohong, ya. Abu Jahal ini sekedar provokator. Kata dia, karena mereka melihat engkau mulai ketemu Muhammad, mulai ketemu Abu Bakar, mendengar pembicaraan mereka, sepertinya kau ingin minta makan dari mereka, dikasih makanan oleh mereka. Daripada kau minta makan sama mereka, mending kami kumpulkan uang untuk kasih makan kamu. Maka dia pun ngamuk, Al-Walid bin Mughirah. Terus bagaimana? Kata Walid bin Mughirah, sungguhnya perkataan Muhammad bukanlah syair.
Sungguhnya Muhammad bukanlah dukun. Saya tahu perkataan dukun. Saya tahu perkataan penyair. Saya tahu perkataan orang gila. Saya orang ahli syair. Perkataan dia bukan syair, bukan perkataan orang dukun, bukan perkataan orang gila. Bahkan dia berkata, wa inna lahu lahalawah. Sungguhnya apa yang diucapkan Muhammad itu ada rasa manis yang saya dengarkan. Wa inna alaihi latolawah. Dan sungguhnya apa yang saya dengarkan dari Muhammad itu ada keindahan. Dia puji Al-Quran. Kata dia, Al-Walid, kau tidak bisa begitu. Kalau kau tak katakan demikian, maka orang-orang akan mengatakan Al-Walid telah keluar dari adat tradisi nenek moyangnya. Terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Katakanlah sesuatu tentang Al-Quran, tentang perkataan Muhammad, agar orang-orang mengikutimu dan meninggalkan Muhammad. Maka Al-Walid bin Mughirah mulai berpikir. Dia cerdas. Kalau kita bilang Muhammad majnun, tidak benar. Kalau kita bilang Muhammad dukun, dia bukan dukun. Kalau kita bilang Muhammad penyair, dia bukan penyair. Terus apa? Dia mikir. Nah, ada kata dia. Kita bilang dia adalah penyihir. Kenapa? Karena dengan sihirnya dia telah memisahkan orang dari kerabatnya. Dia telah memisahkan seorang suami dari istrinya. Karena suami masuk Islam, istrinya enggak masuk Islam. Dia telah memisahkan istri dari suaminya, kita telah memisahkan ayah dari anaknya, kakak dari adiknya. Dan itulah fungsi daripada sihir, maka kita katakan dia adalah penyihir. Maka Allah turunkan ayat berturut-turut dalam surat Al-Muddathir mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku mengurusi orang yang telah aku ciptakan sendirian, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Aku ciptakan dia sendirian. Dia waktu tidak punya harta, tidak punya anak, tidak punya apa-apa, sendirian. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku telah berikan kepada dia harta yang banyak, wa banina syuhuda, dan dia punya anak-anak yang banyak yang hadir bersamanya, wa mahattu lahu tamhida, dan aku siapkan bagi dia harta, aku siapkan bagi dia kedudukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin aku berikan tambahan kepada dia. Kalla innahu kana li ayatina anida, sungguhnya dia sangat menentang terhadap ayat-ayat kami. Kemudian kata Allah, saurhiquhu sa'uda, aku akan menjadikan dia lelah dengan mendaki. Sebagian Allah mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah divonis oleh Allah masuk neraka jahanam, dan di antara siksaan yang Allah berikan kepada dia, dia akan disuruh mendaki di neraka jahanam, mendaki gunung yang sangat panas, ya. Kemudian disuruh daki, sangat licin dan sangat panas, dan dia disuruh untuk mendaki gunung tersebut, ya. Karena kita tahu bahwasanya di neraka jahanam ada lembah. Sering kita dengar wailun. Sebagian ulama mengatakan wailun artinya lembah yang ada di neraka jahanam. Di antaranya Allah menyediakan juga gunung di neraka jahanam untuk menyiksa para penghuni neraka jahanam. Kata Allah, saurhiquhu sa'uda, aku akan buat dia lelah untuk mendaki gunung. Innahu fakkara wa qaddar. Kata Allah menjelaskan sebabnya kenapa Allah menyiksa dia, vonis dia di neraka jahanam. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya Al-Walid bin Al-Mughirah berfikir dan menetapkan. Mikir apa? Dia ingin mikir bagaimana bisa mencela Al-Quran. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya mikir itu bisa dapat pahala, bisa juga dapat dosa. Bukan cuma bertindak bisa dapat pahala atau dapat dosa. Memikirkan juga, seorang memikirkan umat, seorang memikirkan Islam, seorang memikirkan bagaimana berjalan pengajian, bagaimana orang dapat hidayah. Dia sekedar mikir saja dapat pahala atau dapat dosa. Al-Walid bin Al-Mughirah dia mikir, Allah cela, innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia berfikir, kemudian dia menetapkan. Thumma qutila kaifa qaddar, celaka dia. Ya, bagaimana dia menetapkan? Thumma nazar, kemudian dia memandang. Thumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam, bermuka buruk, ya. Thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan dia sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Akhirnya setelah dia berfikir, dia mengambil kesimpulan, apa yang tepat bagi Al-Qur'an? Sesungguhnya Al-Qur'an adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Sungguhnya neraka saqar itu tidak membiarkan dan tidak menyisakan. Lawahatul lil bashar, dia akan menghabisi kulit-kulit, semuanya dibakar oleh neraka tersebut. Daging, kulit, tulang semuanya dibakar. Alaiha tis'ata asyar. Sungguhnya di neraka tersebut ada 19 malaikat yang menjaganya. Ayat ini khusus turun menurut jumhur mufassirin tentang Al-Walid ibn Al-Mughirah. Padahal dia orang hebat. Ya.
namun karena kesombongan dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kehebatan beliau, Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau itu penghormatan ya. Di antara kehebatannya, Al-Walid bin Al-Mughirah disebutkan dalam buku-buku sirah, dialah yang pertama kali mencongkel Ka'bah waktu terjadi renovasi Ka'bah. Waktu Ka'bah mulai rusak, sering terkena banjir sehingga mulai rusak, tidak pantas lagi untuk dibiarkan, maka orang-orang Quraisy mereka berkumpul bersepakat untuk memugar Ka'bah. Tapi kata mereka tidak dipugar, tapi dihancurkan, diratakan dengan tanah Ka'bah, kemudian didatangkan batu yang baru. Akhirnya mereka mulai sudah sepakat, mereka bingung siapa yang berani bongkar Ka'bah pertama kali. Dan itu terjadi pada waktu usia Nabi 35 tahun. Sementara 35 tahun yang lalu waktu Nabi di tahun Nabi lahir, terjadi peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung yang melemparkan batu yang panas kepada mereka. 35 tahun terjadi demikian dan mereka lihat kejadian tersebut. Nah, sekarang mereka ingin menghancurkan Ka'bah untuk direnovasi, mereka bingung, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Al-Walid bin Al-Mughirah maju. Kata dia, wahai kaum Quraisy, hal turiduna bihadmiha al-islah abil ifsad aw isaah? Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini, berbuat baik kepada Ka'bah untuk merenovasinya, atau kalian ingin merusak Ka'bah? Kata mereka, tentu kita ingin berbuat baik. Kalau begitu Allah tidak akan memberikan siksaan bagi orang berniat baik. Maka Al-Walid bin Mughirah kemudian dia jalan sendiri, dia bawa kapaknya, dia bawa cangkulnya, kemudian dia congkel batu Ka'bah sebagian sedikit. Tidak ada yang berani ikut. Kata yang lain, tunggu, siapa tahu nanti malam dia tewas, tunggu. Tidak ada yang berani. Dia sendiri, kemudian dia pulang, dia tidur, besok dia sehat lagi, datang lagi, dia bawa cangkul, dia galik lagi, bongkar lagi Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan Allah telah ridho dengan perbuatannya. Akhirnya mereka rame-rame bongkar apa? Ka'bah. Akhirnya mereka merenovasi dan Nabi SAW ikut merenovasi Ka'bah tatkala itu. Ini di antara kehebatan yang dia lakukan. Tapi subhanallah, karena kesombongan, karena keangkuhan, karena ta'assub kepada kabilah, karena ta'assub fanatik dengan adat istiadat nenek moyangnya, akhirnya dia tidak beriman karena terprovokasi oleh Abu Jahal. Oleh karenanya Abu Jahal ini memang kurang ajar ya. Betapa banyak orang tidak jadi beriman gara-gara Abu Jahal. Di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah sudah tertarik dengan Al-Quran gara-gara diprovokasi oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal hebat dalam provokasi, luar biasa. Ya. Si goblok ini ya. Kemudian lihat Abu Talib gara-gara diprovokasi oleh Abu Jahal tidak beriman. Waktu Abu Talib sakit, Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak di sisi Allah. Abu Jahal hadir. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi, Nabi berdakwah lagi. Ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Fa'ada, maka Abu Jahal juga berdakwah lagi. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Hampir-hampir dia masuk Islam. Gara-gara teman yang brengsek seperti ini, dia terbawa, hati-hati. Terkadang teman brengsek itu menyesatkan seorang di waktu-waktu yang genting. Contohnya siapa? Abu Jahal. Dia telah menyesatkan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia telah menyesatkan Abu Talib. Demikian juga tatkala perang Badar, ada seorang pembesar Quraisy namanya Al-Walid bin Utbah. Orang ini orang yang luar biasa. Dia juga kagum dengan Al-Quran. Ya. Dan dia waktu terjadi perang Badar, dia melarang orang-orang ikut perang Badar. Kata dia, wahai kaum Quraisy sekalian, sebaiknya kita pulang, ngapain kita perang Badar lawan Muhammad? Muhammad itu juga dari Quraisy. Kita saling kerabat, saling perang-perangan. Kalau kalian bilang pengecut, bilanglah Walid bin Utbah adalah seorang pengecut. Dan kalian tahu, lastu bi ajbanakum. Aku bukan orang yang paling pengecut di antara kalian. Orang-orang mulai bimbang, waktu itu hampir tidak jadi perang Badar. Tahu-tahu datang Abu Jahal. Hei Walid, diprovokasi. Ente penakut, ente gini, ente gini, ente gini. Oh, dimaki-maki sama Abu Jahal. Ya, akhirnya Al-Walid terprovokasi. Kata dia, kita akan lihat siapa yang pengecut, saya atau kamu. Akhirnya dia masuk dalam peperangan dan dia pertama kali tewas dalam perang Badar. Abu Jahal ini luar biasa ya. Abu Jahal ini luar biasa. Dia dari Bani Makhzum. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbicara tentang bapaknya Khalid bin Walid supaya kita dapat gambaran bahwasanya Khalid ini dari
keturunan orang yang hebat, yang kaya raya, orang terkenal, pembesar Quraisy. Dan dia memiliki beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudari perempuan. Maka dia hidup ya dalam kemewahan, dan sejak kecil orang tuanya mengajari dia tentang furusiah, tentang bagaimana menunggang kuda. Khalid bin Walid benar-benar hebat dalam masalah peperangan. Dia pandai menunggang kuda. Disebutkan Khalid bin Walid orangnya tinggi, ya, tinggi, tegap, gagah. Ya, dikatakan kalau mau dimiripkan seperti fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tinggi dan gagah. Ya. Dan dia pandai menunggang kuda. Bahkan disebutkan ada dua orang yang hebat dalam menunggang kuda. Pertama Khalid bin Walid, yang kedua Zubair bin Awam. Kedua orang ini bisa naik kuda dan berperang dengan menggunakan dua pedang di tangan kanan dan tangan kirinya. Sementara kudanya dipacu oleh dia tanpa memegang tali kekang. Kebanyakan orang kalau mengatur kuda dengan memegang tali kekang kudanya. Disitulah mereka menyetir kuda. Adapun Khalid bin Walid, dia hanya menjerit dengan kedua kakinya, sementara kedua tangannya bermain untuk membabat musuhnya. Ini dilakukan oleh Khalid bin Walid, dan ini berpengaruh dalam peperangan. Kalau orang pandai naik kuda, kemudian pandai mengatur kuda, dia bisa masuk, dia kebalik, bisa masuk dan balik. Dan itu bisa dilakukan oleh Khalid bin Walid. Taib. Khalid bin Walid sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang lain, benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap kaum muslimin, berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang mereka. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu berhijrah ke kota Madinah. Kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Khalid bin Walid waktu itu ada di negeri Syam, sehingga dia tidak ikut serta dalam perang Badar, tidak ikut serta dalam perang Badar. Kemudian pada tahun 3 Hijriah, tatkala orang-orang kafir Quraisy datang menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya dalam perang Uhud, di situ Khalid pertama kali ikut perang bersama barisan kaum musyrikin. Dan hari tersebut adalah harinya Khalid bin Walid. Kemenangan orang Quraisy semua berkat Khalid bin Walid. Dialah panglima yang sangat hebat dan nampak kehebatannya pada waktu itu. Sebagaimana kita tahu tatkala terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW membagi pasukan. Rasulullah SAW meletakkan pasukan 50 pasukan pemanah di atas Jabal Rumat, yang asalnya namanya Jabal Ainain. Ya, diletakkan di Jabal Rumat, dipimpin oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair. Kemudian Rasulullah SAW mewasiati mereka, kata Rasulullah SAW, "In ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum." Kalau kalian melihat kami, pasukan yang di bawah sedang berperang, ternyata sudah tewas semuanya, dicabik-cabik oleh burung, maka jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini. Bertahan terus di situ. Wa in ra'aitumuna hazamnal adu wa awta'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Dan kalau kalian melihat kami menang, ternyata kami sudah mengalahkan musuh, maka jangan kalian tinggalkan tempat kalian sampai aku datangkan perintah berikutnya. Jelas Nabi mengatakan demikian. Dan ini benar-benar diingat oleh Abdullah bin Jubair, pemimpin dari pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang. Tujuan pasukan pemanah tersebut adalah untuk menghadang, jangan sampai Khalid bin Walid membawa pasukannya memutari kaum muslimin sehingga menyerang dari dua sisi. Ini sudah saya terangkan dengan panjang lebar dalam perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW waktu itu 700 pasukan, kaum musyrikin 3.000 pasukan. Maka Rasulullah SAW berusaha menjadikan perang cuma satu arah. Jangan sampai 3.000 pasukan musyrikin ini terpecah menjadi dua sehingga mengkeroyok dari dua sisi, dan itu sangat berbahaya. Maka Nabi tetap berjaga supaya satu arah. Supaya tidak bisa dua arah, maka Nabi pasang pasukan memanah di sini untuk memenahi pasukan yang ingin muter. Yang ingin muter tersebut adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dengan pasukannya, pasukan berkudanya. Maka terjadilah peperangan. Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya mulai memutar, dipanahin oleh Abdullah bin Jubair dan pasukan memanah dari galangan para sahabat. Tidak berhasil. Dia ingin mutar kedua kali, dipanahin lagi. Akhirnya di awal peperangan kaum muslimin yang menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih." Sungguh Allah telah memenuhi janjinya tatkala kalian mengalahkan orang-orang musyrikin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka diuji. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Akhirnya mereka bermaksiat, kata Allah, wa asaitum, kalian bermaksiat setelah kalian melihat ghanimah, kalian bermaksiat sehingga di antara kalian turun dari gunung. Yang 50 orang tadi 40 turun, dihalangi oleh Abdullah bin Jubair. Jangan turun. Rasulullah SAW sudah ingatkan kita jangan turun sampai ada perintah berikutnya. Mungkin mereka mentakwil, kata mereka perang sudah selesai, ngapain kita tunggu lagi? Saudara-saudara kita sudah mengumpulkan ghanimah, maka mereka turun 40 orang. Tinggal 10 orang di atas, bertahan.
Kemudian kata Allah, walaqad afa ankum. Tapi kata Allah, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi para sahabat bersalah, tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaum musyrikin kalah, kabur mereka 3.000 semuanya kabur. Bahkan mereka tadinya bawa perempuan-perempuan untuk hadir dalam perang tersebut untuk memprovokasi mereka, untuk mengobarkan semangat perang mereka. Ternyata semua kabur, ibu-ibunya juga kabur. Semuanya kabur. Yang tidak kabur bertahan Khalid bin Walid. Dan ini disebutkan oleh para ulama bagaimana orangnya tidak terbawa dengan kondisi. Meskipun sedang dalam kondisi kalah dan orang-orang sedang kabur, dia tetap mengamati. Dia mengamati kondisi peperangan. Dia tidak ikut kabur. Dia diam. Yang lain pada kabur, dia diam. Dia terus lihat jalannya peperangan. Lihat apakah ada celah yang bisa untuk mengalahkan kaum muslimin. Tiba-tiba dia lihat di atas Jabal Rumat, ternyata pasukan pemanah cuma tinggal 10 orang. 40-nya turun. Saat itu Khalid bin Walid segera balik dengan kudanya dengan cepat naik di atas gunung, kemudian dia bunuh seluruhnya 10 orang. Setelah itu kemudian pasukan kaum musyrikin balik dan akhirnya menyerang kaum muslimin dari dua arah dan akhirnya meninggal sekitar 70 orang. 72 orang di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hari tersebut adalah harinya Khalid. Khalid yang menyebabkan kemenangan orang-orang musyrikin. Khalid yang menyebabkan kaum muslimin kalah tatkala itu. Ini nampak sekali kehebatan Khalid dan Nabi mengetahui kehebatan Khalid. Nabi tahu. Khalid bin Walid lebih muda daripada Nabi sekitar 15 tahun mungkin. Lebih muda daripada Nabi. Dia masih muda. Taib akhirnya perang Uhud selesai. Kaum muslimin terkena musibah, banyak yang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Khalid bin Walid juga masuk dalam barisan perang Khandaq, barisannya kaum musyrikin. Maka datang 10.000 pasukan datang untuk mengepung kota Madinah, ingin membumi hanguskan kota Madinah. Maka tatkala sampai kabar kepada Nabi bahwasanya 10.000 pasukan datang mengepung Nabi kota Madinah, maka Nabi bermusyawarah dan disebutkan dalam sebagian riwayat, meskipun riwayatnya lemah tapi masyhur di buku-buku sirah, Salman Al-Farisi berkata kepada Nabi, memberi ide, "Ya Rasulullah, kunna bi Faris, idza husirna khandaqna." Ya Rasulullah, kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami bikin parit supaya musuh tidak bisa masuk. Dan Nabi tidak berpikir untuk melawan 10.000 tersebut. Secara strategi 2.000 lawan 10.000 kalah. Secara logika susah, 1:5. Apalagi mereka dengan persiapan penuh. Maka Nabi tidak berpikir untuk menyerang orang-orang musyrikin, tapi Nabi mengambil ide tersebut untuk bertahan. Maka Nabi pun menyuruh para sahabat untuk menggali Khandaq tatkala itu, lebarnya sekitar 4 meter, dalamnya sekitar 4 meter, panjangnya entah berapa kilo, mengitari kota Madinah. Supaya apa? Supaya kuda tidak bisa loncat. Kalau cuma 2 meter, kuda bisa loncat. Dibuatlah 4 meter panjangnya, dalamnya 4 meter. Ini semua agar tidak bisa dilewati oleh kaum musyrikin. Ya. Khalid bin Walid datang dengan pasukan berkuda. Begitu sampai di Madinah, dia kaget. Orang musyrikin termasuk Khalid bin Walid kaget. Ini strategi apa ini? Kok ada parit seperti itu? Khalid tidak bisa menembus. Bagaimana berperang? Kalau bisa loncat saja, dia akan loncat masuk dalam pasukan kaum muslimin. Namun tidak bisa. Akhirnya mereka pun kalah. Orang-orang musyrikin pun kalah. Allah datangkan angin memporak-porandakan pasukan mereka. Akhirnya mereka pulang, tidak bisa bertahan lama lagi di situ. Ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pada tahun 6 Hijriah terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Perjanjian gencatan senjata yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Secara singkat kisahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.300 pada tahun 6 Hijriah untuk melaksanakan umrah. Maka Nabi pakai kain ihram, berjalan dengan para sahabat, mereka menyiapkan pedang-pedang semuanya untuk masuk di kota Mekah untuk umrah. Untuk umrah. Kemudian datang orang-orang musyrikin, mereka berunding dengan Nabi SAW. Intinya terjadilah perjanjian damai bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya harus pulang ke kota Madinah dan boleh umrah tahun depan dan hanya boleh menetap di Mekah cuma 3 hari, setelah itu pulang.
Akhirnya Nabi setuju. Nabi setuju. Umar tidak setuju, para sahabat tidak setuju. Nabi setuju, semua akhirnya setuju. Akhirnya Nabi pulang lagi ke kota Madinah. Tahun berikutnya, tatkala di perjanjian Hudaybiyah, terjadi interaksi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, gencatan senjata. Mulailah kaum musyrikin mengenal lebih dekat tentang apa? Islam. Karena kondisi damai seperti itu, orang bisa lebih berfikir dengan jernih. Mereka lebih kenal dengan Islam, mereka lebih tahu tentang Islam, sehingga banyak yang masuk Islam tatkala itu. Ya. Kemudian pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan namanya Umratul Qadha. Sebagaimana janjinya tahun depan Nabi boleh berumrah. Maka Nabi datang dengan 2.000 orang, para sahabat, kemudian masuk di kota Mekah untuk umrah. Dan saudaranya Khalid bernama Al-Walid, Ibnul Mughirah Al-Makhzumi, sudah masuk Islam terlebih dahulu. Waktu Nabi umrah Al-Qadha, maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid, saudaranya Khalid. Kata Rasulullah SAW, Aina Khalid? Hai Walid. Jadi Walid ini bin Walid, Al-Walid bin Al-Walid. Bapaknya tadi siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Kalau Khalid bin Al-Walid, dia Walid bin Walid. Maka Rasulullah bertanya, Aina Khalid? Di mana saudaramu Khalid? Faqala Al-Walid menjawab, Ya'ti bihillah. Allah akan datangkan dia masuk Islam. Dia optimis bahwasanya Khalid akan masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengomentari, Ma misluhu jahilal Islam. Orang seperti Khalid cerdas. Enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam, kata Nabi. Khalid bin Walid itu cerdas, dia ngerti tentang Islam. Walau kana yaj'alu nikayatahu ma'al muslimin al musyrikin kana khairan lahu. Seandainya kehebatannya dalam berperang, dia gunakan untuk membela kaum muslimin, menyerang orang-orang musyrikin, maka itu lebih baik bagi dia. Walau qaddamnahu ala ghairihi. Kalau dia begitu, kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Nabi muji Khalid tatkala itu. Nabi mengakui kehebatan Khalid. Nabi mengakui kepanglimaan Khalid bin Walid, disampaikan kepada saudaranya. Akhirnya Al-Walid keluar, dia cari Khalid, cari saudaranya. Namun dia tidak mendapati Khalid sedang di mana, dia tidak tahu. Maka lalu dia meninggalkan surat untuk saudaranya tersebut. Isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika anil Islam. Wa aklaka aklak. Kata dia, sungguhnya tidak ada perkara yang aku herankan kecuali di mana engkau tidak berfikir tentang Islam. Bagaimana kau tidak masuk Islam, saya heran, kata Al-Walid. Bagaimana kecerdasanmu menghalangimu untuk masuk Islam? Saya heran akan hal tersebut. Wa mislul Islam yajulu ahad. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang indahnya Islam? Wa qad sa'alani anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina Khalid. Di dalam surat dia tulis, sungguhnya Rasulullah telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Nabi berkata, di mana Khalid? Dia tulis. Dan ini memberi kesenangan bagi apa? Khalid. Bahwasanya Rasulullah SAW menghormati dia. Rasulullah SAW mengakui kehebatannya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, aina Khalid? Di mana Khalid? Kemudian dia sebutkan lagi perkataan Nabi. Rasulullah berkata, ya, seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Seandainya dia menjadikan kehebatannya untuk membela Islam, kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Wah, ini semua menarik bagi siapa? Khalid bin Walid. Ada tawaran ini. Kalau masuk Islam akan diberi kemuliaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Khalid dalam suratnya tersebut, "Fastadrik ya akhi." Ya. Ya, artinya yaitu perbaikilah dirimu wahai saudaraku. Ya. Ma fataka fihi, sungguh banyak kebaikan yang kau lewatkan. Faqad fatatka mawatinu salihah, sungguh banyak peristiwa-peristiwa yang baik yang telah kau lewatkan. Kemudian Khalid radhiyallahu anhu membaca surat tersebut, maka tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ya, dia sangat gembira tatkala membaca isi surat tersebut dan dia kagum dengan perkataan Nabi terhadap tentang dirinya. Maka dia pun bertekad untuk masuk Islam. Dalam mimpi Khalid bin Walid melihat dalam mimpinya dia seakan-akan berada fi biladin dhayyiqah jadbah. Seakan-akan dia berada di tempat yang sempit dan gersang. Kemudian dia pun setelah itu kharaja ila baladin akhdar wasi'. Tiba-tiba dia keluar menuju tempat yang lapang dan hijau. Faqala fi nafsi, kemudian dia berkata, inna hadhihi la ru'ya, ini benar-benar mimpi, harus ditafsirkan. Ini mimpi aneh, harus ditafsirkan. Maka tatkala dia datang kota Madinah, dia bertanya kepada Abu Bakar tentang mimpi tersebut. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, huwa makhrajuka alladhi hadallahu lil Islam. Itu adalah
solusimu, jalan keluarmu, Allah telah beri petunjuk kepadamu menuju Islam. Adapun tempat yang sempit, yang gersang, maka itulah kesyirikan yang pernah kau jalani. Akhirnya Khalid bin Walid bertekad berangkat menuju ke Madinah. Dia bertemu dengan orang, dia cari siapa yang menemani saya menuju Madinah. Dia ketemu dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat radhiyallahu anhu, tapi masih musyrik ketika itu. Anaknya Abu Jahal, dendam sekali sama Nabi. Karena bapaknya Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, kemudian tewas lagi. Makanya dia jengkel. Dia bilang Khalid, Khalid, ente masuk Islam. Bagaimana kau masuk Islam? Bapakmu digitukan oleh Nabi, saudaramu digitukan oleh Muhammad. Agamamu dihina oleh Muhammad. Kau masuk Islam? Khalid bertahan. Khalid mengatakan Islam baik. Ini Muhammad, ini Nabi. Ya sudah ya akhi, ini Nabi ini. Khalid bertahan. Diomong-omongin orang dan dia cuek, dia ngomong sama siapa saja. Enggak ada yang berani berkelahi sama dia. Kalau orang lain mungkin yang goblok-goblok mungkin dijewer suruh pulang, tapi siapa yang berani jewer Khalid? Dia berani, dia ngomong kemana-mana, saya mau masuk Islam. Akhirnya dia jalan-jalan ketemu dengan Amr bin As. Amr bin As ini juga orang yang hebat, ya, orang yang sangat cerdas. Makanya waktu kaum muslimin pergi ke negeri Habasyah, berlindung di bawah naungan Raja Najasyi, maka orang-orang Quraisy mengutus utusan untuk memprovokasi Najasyi agar memulangkan kaum muslimin, agar menolak kaum muslimin. Siapa yang mereka utus? Amr bin As. Amr bin As itu cerdas orangnya, ya. Makanya waktu terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ngirim siapa sebagai juru bicaranya? Ngirim Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini orang cerdas, hebat. Tokoh-tokohnya orang-orang Quraisy. Ternyata Amr bin As juga mau masuk Islam, ketemu di jalan sama Khalid. Kemudian ketemu lagi Utsman bin Talha, juga tokoh hebat juga mau masuk Islam. Maka mereka bertiga kemudian jalan menuju kota Madinah. Kemudian begitu sampai tiba di kota Madinah, maka Rasulullah SAW melihat mereka bertiga datang, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ramatkum Makkatu bi afladhi kabidiha." Wahai para sahabatku, Mekah telah mendatangkan intisari dari kota Mekah. Ini orang-orang hebat ini. Sudah kalau mereka bertiga masuk Islam, selesai Quraisy. Anak muda semua terpengaruh sama tiga orang ini. Satu jago perang, satu jago berpikir, jago berbicara, ya sudah. Satunya bagian pegang Ka'bah, kunci Ka'bah, semuanya datang. Kata Nabi, ini kota Mekah telah mendatangkan, melemparkan intisari dari kota Mekah. Akhirnya kemudian mereka pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian begitu Nabi ketemu dengan Khalid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khalid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi hadak." Segala puji bagi Allah telah memberi hidayah kepadamu. Qad kuntu ara laka aklan, rajautu an la yuslimaka illa khair. Aku melihat engkau cerdas, sebelumnya saya sudah tahu wahai Khalid. Dan saya berharap kecerdasanmu tidaklah mengantarkan engkau kecuali kepada kebenaran. Kemudian kata Khalid, aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Khalid membaiat Nabi, Khalid berkata, "Istaghfirli kullama awda'tu fihi min saddin an sabilillah." Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku dari semua dosa yang pernah aku lakukan di mana aku menjelek-jelekan Islam, aku membuat keburukan bagi Islam. Ampunilah dosa-dosaku. Mohonlah ampunan bagiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Islamu yajubbu makana qablahu." Wahai Khalid, sungguhnya Islam itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik." Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid dan seluruh dosa dan keburukan yang pernah dia lakukan untuk menghalangi manusia dari jalanmu, ya Allah. Kemudian Amr bin As juga datang kepada Nabi. Kata Amr bin As, "Mudda yadaka." Ya Rasulullah, bentangkanlah tanganmu. Ubayyika, aku ingin bayat engkau. Maka Rasulullah SAW madda yadahu. Rasulullah SAW membentangkan tangannya. Kemudian Amr bin As diam saja, tidak membayat Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Malaka ya Amr? Kenapa kau tidak bayat aku ya Amr bin As?" Kata Amr bin As, "Uridu an ashtarit." Saya ingin kasih syarat wahai Rasulullah supaya bisa bayat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, "Silakan, apa syaratmu?" Agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku yang telah lalu. Amr tahu, ya. Bagaimana dosa-dosanya dahulu dia tahu. Khalid bin Walid juga tahu bagaimana kejahatannya dulu sebelum masuk Islam. Gara-gara dia 70 orang sahabat meninggal dunia seluruhnya. Di antaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Amr bin As juga tahu ini provokator besar dari
orang Quraisy. Maka dia mengatakan, saya punya syarat ya Rasulullah, agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ama ta'lam ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr bin As, anal islama yajubbu makana qablahu." Sungguhnya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata tajubbu makana qablaha. Dan sungguhnya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu. Dan sungguhnya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka Amr bin As kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ya. Silakan azan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.